Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Emma Oktasari Romdana, nomor absen 11, PKP Angkatan 5 Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Jabatan Kasubit Potensi dan Analisis Pajak. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dalam rangka meningkatkan dan menggali potensi retribusi daerah. Dasar-dasar hukum tentang retribusi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Perda Kaltara Nomor 3 Tahun 2016, Pergub Kaltara Nomor 71 Tahun 2017 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan Pergub Kaltara Nomor 71 tentang pelaksanaan teknis Perda Nomor 3 Tahun 2016. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara, Pasal 486 mencakup gubernur atau bupati, wali kota merupakan status penggunaan golongan rumah negara. 2. Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi ke dalam 3 golongan, antara lain rumah negara golongan 1, rumah negara golongan 3, rumah negara golongan 3, dan penetapan status penggunaan golongan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada permohonan pengguna yang diajukan oleh pengguna barang. Adapun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Perda Nomor 3 Tahun 2016 pelaksanaan pemungutan retribusi. 1. Pelaksanaan pemungutan retribusi ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi objek retribusi, mengusulkan bendahara penerima dan bendaharawan penerima pembantu yang ditetapkan dan dengan keputusan gubernur, melakukan pemungutan penyetoran retribusi, melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemungutan retribusi, penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku koordinator pemungut retribusi bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi bersama SKPD pemungut, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada gubernur. Sedangkan petunjuk pelaksana pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada pasal 2 menyebutkan objek dan pemakaian kekayaan daerah meliputi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah, pemakaian gedung dan bangunan, pemakaian peralatan atau alat-alat berat, pemakaian kendaraan angkutan, pemakaian lapangan, pemakaian kios atau fasilitas lainnya, ruang untuk pesta, workshop, perpustakaan, dan lain-lain, dan pemakaian laboratorium yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. 2. Dikecualikan oleh objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana oleh keterangan di atas adalah pengguna tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Petunjuk pelaksana Nomor 71 Tahun 2017 pemakaian kekayaan daerah Pasal 3 Subjek retribusi orang pribadi atau badan yang memperoleh
Yang dimaksud subjek retribusi jasa umum orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib jasa retribusi umum. Adapun objek retribusi jasa umum, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya cetak petak, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pendidikan, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi penguji kendaraan bermotor di atas air, retribusi pelayanan tera-tera ulang. Adapun retribusi jasa usaha, retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Subjek retribusi jasa usaha, orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat parkir khusus, retribusi tempat penginapan villa, mes atau rusun, retribusi penjualan usaha produk daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi tempat pelelangan. Retribusi perizinan tertentu. Retribusi di atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu, orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan: retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan. Tarif retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Prinsip dan saran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan saran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan
bersangkutan. Biaya penyelenggaraan ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penengahan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan saran penetapan tarif daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala paling lama 3 tahun dan berjangka waktu. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Demikianlah sosialisasi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.